Zhang Dong. Satu baut harganya 12 sen. Pikir aku bodoh? Berani kamu mencuri uang perusahaan. Percaya gak? Aku kirim kamu ke penjara. Pak Su. Apa maksud Anda? Ini juga tidak masalah. Maksudnya apa? Jangan tidak tahu di sini. Hari ini kamu harus beri saya penjelasan. Bang Dong telah lama di perusahaan, membantu membangun dengan direktur lama. Mana mungkin dia mengambil uang perusahaan? Siapa Yang tidak setuju? Setengah dari kesuksesan perusahaan ini berkat Bang Dong. Nona muda yang baru menjabat ini malah menyalahkan orang yang salah. Semua ini sudah saya cek dengan direktur lama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Harga penawaranmu lebih tinggi 10% dari pasar. Bilang ini tidak masalah? Barang berbeda, tentu harga beda. Kualitas bahan dari pemasokku terbaik di negara ini. Legit pula. Semua ini disetujui oleh mantan ketua. Jangan gunakan ayahku Aku kasih tahu kamu, saya sekarang adalah CEO Huaron Group. Kalau tidak beri penjelasan hari ini, kirim kamu ke penjara. Saya tidak perlu memberi penjelasan. Aku sendiri yang menelepon ketua lama. Ini hari pertamaku. Jika aku tidak bisa beritahu ayahku tentang bagaimana dia bisa mempercayaiku dengan perusahaan, aku harus memikirkan Masih jantan? Anda perlu menelepon ayah saya tentang hal ini? Saudara Tong, masalah kecil ini tidak perlu mengganggu ketua. Nona, jangan marah lagi. Bro Dong cuma sesaat bingung. Orang ini cukup baik, pintar membaca situasi, juga sangat bertanggung jawab. Semua orang bertanggung jawab. Grup Huarong kita sudah jadi perusahaan Fortune 500. Mulai sekarang, kamu adalah kepala departemen pengadaan. Tenang Nona, saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Pak Su. Dia jadi kepala departemen pengadaan. Lalu saya ngapain? Saya kasih kamu dua pilih, laporkan diri ke Departemen Keamanan atau pergi dari sini. Xiao Zhang, ingin putri saya ambil alih perusahaan, bantu dia lebih banyak. Jangan khawatir, ketua lama. Saya pasti akan membantu Nona dengan sepenuh hati. Kata-kata Anda membuat saya tenang. Tapi aku tidak akan membiarkanmu membantu gratis. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras bersamaku. Setelah Zhao Zhao mengambil alih perusahaan, stabil, aku akan menjodohkan Zhao Zhao denganmu. Sudahlah. Anggaplah. Sebagai pemenuhan janji kepada ketua lama. Baik. Aku menerima pemindahan. Tapi nanti kalau ada masalah dengan pasokan, jangan menyesal. Siapa yang menyesal itu pengecut, langsung pergi ke HR urus surat. Tidak menyangka kepala bagian pengadaan. Begitu empuk. Begitu nyamannya. Tak heran ketua tidak menukar posisi direktur utama denganmu. Semua data pemasok di pengadaan. Sebelum serah terima, ingatkan satu hal. Bahan dari pemasok ini adalah yang terbaik, tidak boleh diganti sembarangan, menyangkut reputasi perusahaan. Satpam kecil, kepala bagian pengadaan sebenarnya. Apa hakmu untuk menegurku? Dokumen tanggung jawab perlu tanda tangani. Setelah menjadi kepala bagian pembelian, kalau ada masalah kualitas pembelian, ITU bukan urusan saya. Sudah ya sudah. Banyak bicara sekali. Pergi jaga pintu kamu. Zhang Dong, kamu sudah jadi kepala pembelian selama 5 tahun dan mengumpulkan banyak keuntungan. Sekarang biarkan saya yang menikmati sedikit keuntungan. Lao Yao, sekarang saya adalah kepala departemen pembelian perusahaan. Saya ingat kamu bilang, bahan baku pabrik kalian lebih murah 30% dari harga pasar. Selamat atas promosi kepala departemen. Jika Anda bisa bekerja sama dengan kami jangka, saya bisa menurunkan harga hingga 40%. Grup warung besar tidak peduli selisih harga 10% dari kamu. Xiao Yao,
kedisiplinanmu. Belum dibuka ya? Mengerti. Harga dikontrak lebih rendah 20% dari harga pasar. Sisa 20% itu untuk menghormati Anda. Menteri Zhang, ini daftar pembelian yang diperlukan oleh Presiden Chen dari grup Jiahua. Mulai sekarang. Pemasok bahan baku ganti ke pabrik Longfa. Ini kurang bagus, kan? Reputasi pabrik Longfa di industri. Saya adalah kepala pembelian. Kamu cuma asisten kecil berani mengajariku? Tidak berani, saya akan segera melakukannya. Bibi bos. Saya menemukan pemasok baru. Harga 20% lebih rendah dari pasar. Silakan diperiksa. Saya tidak salah lihat kamu. Baru seminggu sudah bantu perusahaan hemat 1 juta. Ini kewajiban saya. Saya anggap perusahaan sebagai keluarga, saya akan berikan kemampuan sepenuhnya. Dan pemasok murah di tangan saya. Tidak lebih sedikit dari seseorang. Terutama pabrik Long FA. Harga lebih rendah. Saya baru saja menjabat. Kamu lakukan baik, saya beri kamu panggung untuk menunjukkan bakatmu. Saya menghargai bakat. Jika seseorang mengakui kesalahan dan memperbaikinya, tidak akan jatuh sampai harus menjaga pintu. Pabrik Long FA. Menteri, saluran harga material lebih rendah dari harga pasar. 20% lebih rendah. 20% lebih rendah dari harga pasar. Pabrik mana? Pabrik Long FA. Penjual teman saya bisa dipercaya. Tidak bisa. Pabrik ini terkenal buruk di industri. Sebelumnya kukatakan, reputasi pabrik Long FA sangat buruk. Perusahaan Huarong ingin kuat, mengandalkan reputasi. Anda seperti ini, cepat atau lambat, Anda akan mendapat masalah. Apa yang Anda maksud dengan reputasi buruk? Kualitas produk Longfa terjamin, dan harganya lebih murah, jadi mengapa Anda tidak menggunakannya? Karena tidak memberi suap? Zhang Chong. Biar saya ingatkan Anda, tidak dapat menerima suap dari pabrik. Jika penggunaan bahan Longfa oleh mitra menyebabkan masalah kualitas produk, Anda akan bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab. Jangan sok keren. Kamu cemburu karena Zhang Qiang lebih kompeten darimu, kan? Aku benar-benar tak habis pikir. Bagaimana direktur bisa serahkan perusahaan padamu? Mengaku lulusan dari luar negeri, tapi kamu tak paham bisnis. Masa kamu tak bisa riset pasar? Pabrik Long FA itu hanyalah bengkel kecil. Pabrik Long FA. Benarkah itu bengkel kecil? Zhang Dong ini imut banget. Sudah diturunkan jabatan, tapi tak pergi-pergi. Tidak bisa. Jangan sampai Nona tahu soal ini. Kalau tidak, jabatan dalam bahaya. Nona. Dia benar-benar memfitnah saya. Dia cuma lulusan diploma. Mendapat kepercayaan direktur jadi kepala pembelian beberapa tahun. Saya lulusan luar negeri. Masak saya menipu Anda? Lagi pula, yang saya beli hanyalah sekrup kecil dari pabrik Longfa. Apa bedanya dalam kualitas? Anda mendengar membangun gedung. Ada pasir kecil. Menyebabkan keseluruhan gedung runtuh? Apa yang Anda katakan ada benarnya. Nona, saya memikirkan kepentingan perusahaan. Seminggu menghemat 1 juta untuk perusahaan. Anda sudah melihatnya sendiri. Tapi ada orang tertentu yang sudah bekerja selama 5 tahun. Ada yang aneh di dalamnya. Mencapai puluhan juta, kan? Zhang Dong, kau menggelapkan puluhan juta dari perusahaan. Apakah saya mengambil uang perusahaan? Pak Ketua Lama sudah tahu. Lagi pula, Meskipun saya mengambil uang perusahaan, Pak Ketua Lama tidak akan berkata apa-apa. Informasi. Kamu masih menggunakan ayahku untuk aku sudah ceritakan semua perbuatan burukmu padanya. Lihat bagaimana membela diri. Bagus juga. Kalau Ketua Lama tahu memindah tugaskanku ke Departemen Keamanan, Jabatan Quechua Sementara tidak akan bertahan. Lihat mulut busukmu ini, bisa tetap keras sampai kapan? Zhao Zhao.
Bagaimana pengelolaan perusahaan kita? Ayah, yakin bisa bawa perusahaan go publik dalam 1 tahun? Ayah, saya percaya dengan potensi Zhao Zhao kita. Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ke kamu. Di perusahaan ada seseorang yang sangat berbakat, kamu perlu. Ayah, maksudmu Menteri Zhang ya? Kamu tahu tentang... Ayah, lulus dari Harvard. Kalau tidak bisa menemukan bakat, mending balik kampung bertani. Kemampuan Xiao Zhang sangat kuat dan pekerjaannya sangat handal. Perusahaan bisa sebesar ini, semua berkat dia. Di masa depan, jika kamu ingin melantai di bursa, kamu harus belajar darinya dengan rendah hati. Jangan bersikap sombong, mengerti? Tenang saja, Pak. Saya, seperti Anda, juga menghargai bakat. Pak menilai tinggi Zhang Qiang, saya tidak memilih orang salah. Oh ya, Pak, saya ingin melaporkan hal. Beberapa hari ini saat memeriksa pembukuan, seseorang di Departemen Pembelian merugikan perusahaan beberapa miliar. Apa? Perusahaan ada orang seburuk itu. Zhao Zhao, grup diserahkan padamu. Yang kamu tangani, selain Xiao Zhang, lainnya terserah kamu. Aku paham, Ayah. Direktur mengatakan padamu, agar mengembalikan posisiku? Zhang Dong. Sekarang, aku tak hanya akan menghukummu, tapi juga memindahkan pengganggu di Departemen Pengadaan ke Departemen Keamanan. Tidak mungkin direktur lama memberikan perintah seperti itu. Zhang Dong, saya biarkan Anda bawa orang tua ke Departemen Keamanan. Dia sangat baik. Sebaliknya, jika mereka kehilangan pekerjaan mereka karena Anda akan menjadi musuh mereka. Zhang Dong, aku akan membuat contoh untukmu. Mulai sekarang, saya akan melihat siapa yang berani mengambil suap di perusahaan. Saudara Tong, produk dari pabrik Longfa tidak memenuhi standar. Komponen berkualitas rendah, tidak bisa dijual. Begitu ada masalah. Harus jadi kambing hitam. Bantu cari solusi. Aku mohon padamu. Sekarang aku satpam. Yang kamu bilang bukan urusanku. Kamu harus cari Zhang Qiang. Zhang Qiang, entah apa yang dia katakan pada Su Zhao Zhao, dia sangat menghargai Zhang Qiang. Siapa di perusahaan yang tidak tahu, Zhang Qiang sampah yang makan dan minum gratis. Jika perusahaan dipimpin wanita ini, cepat atau lambat bangkrut. Benar sekali, Su Zhao Zhao hanya sampah, tidak bisa rendah atau tinggi. Bekerja keras untuk perusahaan, tidak mengambil komisi. Semua hasil perusahaan saat ini adalah berkat kerja kerasmu. Su Zhao Zhao sudah terlalu berlebihan. Dongki, tak bisa menerima ini. Kenapa semua pujian untuk Zhang Qiang, tapi harus disalahkan? Adalah kita. Temui ketua lama. Kalau begini terus, perusahaan ini, saya tidak bisa bertahan di sini 1 hari pun. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Dong bro. Kalau ketua bersikeras, kami akan mengundurkan diri bersama. Kemana kamu pergi? Kita ikut. Benar, kami harus mengundurkan diri. Tidak tahan lagi. Jangan terburu-buru. Biarkanlah. Peluru itu melayang dulu sebentar. Maksudmu apa, Dong bro? APA mungkin. Bising sekali. Kenapa tidak bekerja? Nona, barang dari pabrik Longfa tidak bagus. Mempengaruhi mitra. Satu sekrup kecil. Bisa memberi pengaruh? Kalian hanya ingin bekerja sama untuk merugikan perusahaan, masih mau bekerja tidak? Kalau tidak mau, keluar sekarang. Posisi manajer produk banyak yang mengincar. Tidak. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Dan kau juga. Jika tidak menjaga pintu gerbang dengan benar, aku akan mengirimmu masuk. Wang. Ambil mobil baruku. Parkir di garasi. Coin. Anda sudah membeli BMW X5. Menteri, Ini air. Jam tangan Rolex. Anda benar-benar sukses besar. uang ini dari kerja keras. Tidak seperti seseorang mendapatkan uang dari korupsi. Jika kalian berusaha keras, kalian bisa mengendarai BMW dan memakai jam tangan Rolex.
Zhang berbicara dengan sangat hati-hati, ternyata berani menipu perusahaan sebanyak jutaannya. Makanya, kita harus belajar dari Menteri Zhang, berusaha dengan keras untuk membeli BMW. Iya benar, iya benar. Sebentar lagi Pak Chen dari Jianhua Group akan datang ke perusahaan untuk acara peluncuran. Ini proyek yang Saya sendiri usaha. nanti setelah bonus keluar, kalian dapat bagian. Hebat, Menteri, tepuk. Hebat, Menteri. Sang Dong. Cuci BMW X5 saya. Setelah acara peluncuran selesai, aku mau antar langsung Pak Chen pulang. Cuci mobil bukan bagian dari tugas keamanan. Sang Dong, kamu sekarang cuma penjaga keamanan, tidak perlu berlagak. Aku baru bekerja setengah bulan. Sekarang, sudah ada BMW. Pakai jam mahal. Bertahun ini kamu hidup sederhana. Dapat apa sih? Saya tetap dengan kata-kata itu. Ada uang yang bisa kamu peroleh, tapi tidak untuk dibelanjakan. Saya tidak bisa membelanjakannya. Kamu berusaha untuk proyek sebulan. Sekarang jadi milikku. Proyek ini adalah proyek senilai 1 miliar. Hanya bonusnya cukup untuk 10 tahun. Jika saya bisa menandatangani kesepakatan ini, saya juga bisa membatalkannya. Kamu belum tahu kan? Nomor telepon Pak Chen sudah diganti. Kamu pikir saya akan membiarkanmu bertemu Pak Chen? Xiao Zhang. Kenapa dia jadi penjaga keamanan? Zhang Qiang, upacara akan segera dimulai. Ikut saya ke atas. Itu nona besar. Donggu, Aku gantiin tugasmu. Cepat pulang dan istirahat. kerja keras ya. Pak Chen, pasti Anda salah lihat. Shang Dong itu kepala departemen pembelian, tidak mungkin dia jaga pintu. Ada benarnya. Manquin me m'enseillasse à la lia. Pak Chen, semoga setelah konferensi penyerahan, kita masih bisa bekerja sama. Bahan dari grup warung saya sangat yakin. Pasti kita akan ada kerjasama nantinya. Oh iya, Oh iya, Dit Madame Entrizang. saya harus berterima kasih padanya. Barang kami ini dikirim ke luar negeri, boleh dibilang membantu grup Jiahua kami membuka pintu perdagangan internasional. Pak Chen, apa yang Anda katakan, ini memang tugas saya. Siapa kamu? Saya adalah Menteri Pembelian saat ini. Pak Chen, Zhang Dong adalah parasit di perusahaan kita. Dia memakai posisinya untuk memeras uang dari mitra kami. Saya sudah menurunkannya ke divisi keamanan. Ternyata itu memang Zhang kecil. Saya rasa Anda pasti salah. Zhang kecil orangnya sangat baik, dan saya bekerja sama dengan Huarong Group karena dia. Pak Chen, ada pepatah, jangan menilai dari penampilan. Zhang Dong minta komisi, tetapi memakai bahan berkualitas rendah. Menipu mitra kerja. Kau tidak tahu semua ini, kan? Apa? Apa yang kau katakan itu? Tentu benar. Kalau tidak, kenapa dia dipindahkan ke Departemen Keamanan? Pak Chen. Hari ini, selama saya ada, tenang saja, bahan yang diserahkan pasti berkualitas terbaik. Pak Chen, saya mengangkat Zhang Qiang sebagai kepala departemen pembelian. Kemampuannya baik, saya jamin pemasok yang diawasi olehnya tidak akan ada masalah kualitas. Pak Chen, Buruan, Barang itu ada masalah. apa? Apa yang terjadi? Barang dari Huaron Group. Tidak mungkin, barang tidak pernah ada masalah. Pasti kamu salah. Ya Pak Chen, Anda harus menyelidiki dengan baik, jangan sampai kami difitnah. Kenapa tidak cepat beri Barang ini punya cacat serius, bisa dibilang produk cacat. Ini membuat produk kami dikembalikan, untungnya hanya kehilangan 1 juta karena memakai bagian cadangan. Kalau pakai produk untuk konferensi ini, kerugian kita bisa mencapai puluhan juta.
Anda berdua. Sebagai penjelasan yang masuk akal untuk saya, Zhang Qiang, apa sebenarnya terjadi? Saya sudah menyerahkan pasokan bahan baku grup sepenuhnya kepada Anda. Bagaimana bisa ada produk cacat? Sial. Bahan baku pabrik Longfa mengalami masalah. Pak Su, bahan baku yang saya beli semuanya saya pilih sendiri, tidak mungkin ada kesalahan. Pasti ini kebetulan. Kebetulan. Saya rugi 1 juta, kamu sebut ini kebetulan. Baik. Mulai sekarang, akan memutus kerjasama dengan grup Huarong, dan kali ini kerugian akan ditanggung oleh kalian. Pak Chen. Zhang Qiang, aku begitu percaya padamu. Ini cara kamu membalasnya padaku? Aku tidak tahu mengapa, saat aku periksa semuanya baik-baik saja. Kepala Departemen Pembelian, tidak tahu ada apa. Hari ini masalah ini, jika kamu tidak memberi penjelasan yang memuaskan, semua kerugian ditanggung olehmu. Pak Sang, laporan pembayaran dari grup Jiahua perlu tanda tangan. Kirim ke Emerchen. Pak Su, itu Zhang Dong. Pasti dia saat menjabat melakukan pekerjaan buruk yang menyebabkan insiden pengiriman ini. Apa? Dia? Benar, lihatlah, proyek Emerchen selalu dia yang tangani. Sampai dia dipindah ke Departemen Keamanan, baru aku ambil alih proyek ini. Sekarang semua masalah dibebankan padaku. Aku merasa terzalimi, Pak Su. Datang ke sini, panggilkan Zhang Dong ke sini. Ja, Kalian, bubar saja. Pak Su. Kali ini, kamu harus menghukumnya dengan baik. Merusak orderan dari Bos Chen, tapi juga merusak reputasi grup. Siapapun yang merusak reputasi grup, aku tidak akan melepaskannya. Dari dulu saya sudah bilang, barang pabrik Longfa bermasalah. Omong kosong. Barang dari pabrik Longfa bagus dan murah. Saya sudah menghemat jutaan untuk grup, malah kamu memeras dan mengedarkan barang jelek. Zhang Dong, beraninya kau. Beraninya Anda mengganti yang terbaik dengan yang terburuk? Daftar pengiriman untuk Tuan Chen penuh suku cadang berkualitas. Sizerang pasti telah menukar barang di tengah hari. Apa hubungannya dengan saya? Omong kosong. Daftar sudah dibuat. Siapa yang dapat menggantinya? Zhang Dong. Jangan berargumen, insiden pengiriman kali ini. Kamu harus bertanggung jawab seperti... Zhang Dong, sekarang beri kesempatan untuk menebus kesalahan. Pergilah berbicara dengan Pak, reda masalah ini dan buat dia lanjut bekerja sama. Kalau tidak, masalah ini belum selesai denganmu. Menebus kesalahan. Apa kesalahanku sebenarnya? Kamu menggelapkan banyak uang perusahaan. Tidak merasa bersalah? Selama bisa memulihkan kehormatan perusahaan, buat Emerchen bekerja sama dengan kami. Hal-hal yang terjadi sebelumnya tidak akan dipermasalah. Aku akan memindahkanmu kembali. Biarkan tetap jadi Telah bekerja dengan ketua direktur selama 10 tahun. Zhang Dong merasa tidak bersalah. Jika merasa aku menggelapkan uang, nah, tolong kamu, cocokkan dengan ketua lama, pasti jadi jelas. Laporkan kepala saya jangan asal tuduh. Zhang Dong, jangan pura-pura di sini, aku beri kamu kesempatan untuk berubah. Jangan terlalu berlebihan. Kesempatan tidak aku butuhkan. Biar orang lain saja. Zhang Dong, jangan pilih hukuman saat diberi pilihan baik. Kamu sudah lama di perusahaan ini. Perusahaan seperti rumah sendiri sekarang rumah kesulitan masa tidak mau bantu? Sekarang baru kamu suruh aku anggap perusahaan seperti rumah. Apakah perusahaan pernah anggap aku seperti keluarga? Kamu, Zhang Dong. Kamu keterlaluan. Insiden itu kamu yang sebabkan. Pak Su sudah sangat sopan meminta kamu menyelesaikannya, jangan sampai kamu dipaksa. kekekon yang kamu, Kau, Mengapa saya harus apa yang kau bicara? Aku tidak akan melakukan ini Kaulah yang membuat kekacauan ini. Jangan menjebak orang baik. Tuan Su, dia anjing gila. Jangan dengarkan dia. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kalau tidak, Jika ini memang aku yang sebabkan, aku akan tanggung semua. Kalau bukan aku yang sebabkan, bayar aku disalahkan. aku tidak baik. Kalau terus bilang bukan kamu lakukan. Mana buktinya?
Hampir ketahuan, untung saat tukar barang waktu itu tidak buat daftar ulang. Dengan begitu, semua tanggung jawab ada di tangan Sang Dong yang menggemaskan ini. Betul, semua harus berdasarkan bukti. Daftar Chen ada di laci saya. Kantor saya, geledah. Temukan daftar pengganti. Saya tidak akan jadi menteri lagi. Bagus sekali. Ini keberanian seharusnya dimiliki Menteri Pembelian. Saya tidak salah pilih orang. Zhang Dong, ada lagi yang ingin kamu katakan? Tidak ada daftar bahan baru bukan penting. Yang penting adalah perkara ini. Aku tak bersalah. Kamu masih mau berdebat? Zhang Qiang sudah tanda tangan di dokumen tanggung jawab setelah dia menjabat sebagai kepala departemen pembelian, jika ada masalah dengan bahan. Jia Yang. Tanggung. Dokumen tanggung jawab ini perlu tanda tangan. Setelah menjabat kepala departemen pembelian, jika ada masalah kualitas. Tidak ada hubungannya dengan... Sudahlah. Banyak bicara. Saat itu sibuk senang. Tidak teliti baca surat tanggung jawab. Dibuat kelabakan sama anak ini. Pak Su pindah kerja. Urusan banyak sekali. Dia kasih saya dokumen buat ditandatangani. Kira itu dokumen pindahan, tidak jelas membacanya. Itu tidak penting. Baik reputasi grup yang rusak atau masalah pada bahan. Semuanya terjadi setelah menandatangani. Pak Su, dia sengaja menjebak saya, karena saya mengambil posisi kepala pembelian. Dia menyimpan kebencian. Jadi setelah saya menandatangani, mengganti barang milik Pak Chen. Saya sudah tahu akan tapi jangan lupa, setelah tanda tangan, aku bukan kepala departemen pembelian lagi, bukan pembeli juga. Tidak ada kesempatan untuk mengganti barang itu. Pak Su. Sekarang benar dan salah, aku pikir kamu bisa melihat dengan jelas. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu punya kesempatan ganti barang Pak Chen. Kemudian saat Zhang Qiang sibuk, membujuknya untuk tanda tangan. Pak Su bijaksana. Sungguh tidak bisa mengerti. Bagaimana ketua lama menyerahkan grup pada dia. Aku ini. Beri kesempatan terakhir padamu. Selesaikan urusan Tuan Chen, kesabaranku ada batasnya. Jangan injak batasanku. Urusan Tuan Chen ini aku tidak bisa lakukan. Kalian lebih baik cari orang yang lebih pandai. Baiklah. Baik. Kalau perusahaan kesulitan dan kamu tidak membantu, apa gunanya mulai hari ini, kamu dipecat. Dan juga, opsi saham 10 juta milikmu. Sama-sama Aku karyawan gelombang pertama di perusahaan, opsi itu hakku. Kenapa? Kamu menerima komisi jutaan dari perusahaan dan bukan hanya merusak pesanan terbesar perusahaan, tapi juga mencemarkan nama baiknya. Pak Su tidak menuntut tanggung jawabmu, sudah sangat berbaik hati. Jangan tak tahu malu. Sekarang, segera keluar dari perusahaan ini. Baik. Jangan menyesal. Aku menyesal tidak memecatmu lebih awal. Dong kamu. Benar-benar kamu. Saya pergi ke ruang keamanan mencarimu, tapi kamu tidak ada. Nona Chun. Ada perlu? Ayahku bilang dipindahkan ke departemen keamanan. Ditambah ada masalah dengan pengiriman. Dia suruh saya tanya kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Soal masalah dengan pengiriman itu saya juga tidak tahu. Saya sudah dipecat. Tidak bisa selidiki kebenarannya. Bantu aku. Sampaikan permintaan maaf kepada Pak Chen. Grup Huarong memecatmu. Bagaimana mereka berani memecatmu dengan bakat seperti itu? Apa mereka buta? Nona Chen, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Kamu benar-benar dipecat, itu kabar baik. Tidak, maksudku, grup Huarong tidak mengenali bakat sejati.
Datang ke grup Jiahua, gajinya 2 kali lipat. Tidak, maksudku 3 kali lipat. Nona Chen. Terima kasih atas niat baikmu. Saya bekerja selama 10 tahun. Agak capek. Kebetulan. Sekalian. Saya ingin istirahat dengan baik. Sayang sekali. Perusahaan kami butuh bakat seperti kamu. Bakat. Dia cuma jadi duri dalam daging bagi perusahaan kami. Apa maksudnya? Nona Chen. Zhang Dong di perusahaan kami cuma berpura-pura bekerja. Dia tidak hanya mengambil banyak kickback dari kami, tetapi juga menipu dengan bahan baku berkualitas rendah. Sebabnya ayah Anda berhenti bekerja sama dengan kami. Nona Chen. Saya harap bisa memberitahu Mr. Chen. Duri ini sudah kami pecat dari perusahaan. Kami bersedia membayar semua kerugian grup Anda. Semoga Mr. Chen memberi kami kesempatan lagi. Saya bisa buat Pak Chen puas. Saya sudah kenal dengan Kak Dong beberapa tahun. Saya tahu betul orangnya seperti apa. Tidak mungkin ada masalah menjual barang berkualitas rendah. Lagi pula, dengan kemampuannya Kak Dong, bicarakan saja soal komisi jutaan atau bahkan miliaran. Lalu kenapa? Nona Chen, dengan begini Anda mendukung orang yang licik. Pak Su, boleh saya tanya selama bertahun-tahun ini, apakah mitra Huarong Group berkurang? Kerugian dan pengembalian barang? Tidak ada juga. Kalau tidak ada, itu berarti selalu untung. Kalau Kak Dong dapat komisi, kenapa? Kalau kamu cuma peduli keuntungan kecil, bagaimana membuat perusahaan besar dan kuat? Nona Chen, mungkin kamu nggak ngerti. Kamu nggak tahu aturan manajemen kami. Orang seperti dia bisa bikin banyak perusahaan bangkrut. Saya lakukan ini untuk mencegah masalah di masa depan. Nona Chen, bagaimanapun seluruh Longcheng. Cuma Huaron Group yang punya bahan baku kualitas tertinggi. Saya harap kamu bicara baik-baik dengan Direktur Chen. Kita semua pedagang. Yang penting kan bisa cari uang. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Pak Su mempercayakan kamu untuk mengelola Hung Group. Bahkan memecat orang berbakat seperti itu. Entah bagaimana perasaan Pak Su setelah tahu. Nona Chen, sejujurnya memecat Zhang Dong adalah keinginan ayahku. Direktur lama ingin memecatku. Kalau tidak, bagaimana membiarkanmu tetap di perusahaan menjadi beban? Aku telah memberikan semua untuk Hong Group. Tak sangka semuanya ini hanya untuk menyokong jalan bagi Su Zhao. Menyingkirkan semua orang yang bisa mengancam posisinya. Su Jagoro. Kalian ayah dan anak benar-benar pintar. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu jalani jalanmu sendiri. Aku akan jalan di jalanku. Aku dengan grup Huarong. Putus hubungan. Kak Yom. Kak Dong, bagaimana kalau kamu pikir lagi? Grup Jiahua benar-benar butuh kamu. Kamu sudah dengar. Aku parasit. Bukan hanya ambil komisi, tapi juga cungkil. Kamu masih berani gunakan aku. Kalau benar demi ambil komisi dan cungkil, kamu tak akan menolak saat ayahku menawarkan 10 juta per tahun. Tak kusangka yang paling mengerti aku adalah mitra kurang dari setahun. Baik. Setuju bergabung grup Jiahua. Benar. Bagus sekali, ayahku pasti akan sangat senang jika tahu ini. Maaf. Zhang Qiang. Pak Su. Kenapa kamu datang ke sini? Lihat sendiri. Belasan pemasok tidak mau menjual bahan mentah, bagaimana kamu mengurus ini sebagai kepala pembelian? Apa, ini? Tidak mungkin. Saya mengerti. Ulah dari Zhang Dong.
Zhang Dong. Benar. Zhang Dong ini memang selalu bekerja sama dengan para distributor. Dia dipecat kali ini. Pasti merasa dendam. Jadi dia bicara buruk tentang Anda ke para distributor. Sehingga para distributor menolak bekerja sama. Parasit sialan, sudah keluar grup masih berani main trik di belakang. Telepon mitra, blokir Zhang Dong. Saya akan membuat dia tidak bisa lagi berurusan dengan pengadaan. Pak Su, tenang saja, serahkan masalah ini pada saya. Adapun soal pedagang. Jangan khawatir. Saya memegang 10 lebih pedagang, murah dan berkualitas. Bagus sekali, saya memang tidak salah menilai kamu. Halo, Ayah. Mengapa Anda menelepon saya? Apakah Anda memecat Xiao Zhang dari Departemen Pengadaan? Tidak, Xiao Zhang bekerja baik-baik di grup kita. Saya memecat seorang yang selalu korupsi. Kenapa banyak mitra memutus kerjasama dengan kita? Jelaskan itu pada saya. Oh, Anda bicara tentang hal itu ya? Si korupsi itu bicara buruk tentang grup kita pada mitra saluran, jadi kerja sama terputus. Si korupsi itu yang membuat masalah. Tapi, tenanglah Pak. Pak Menteri Zhang masih punya banyak saluran. Dan harganya bisa 10% lebih murah dari pasar, kualitas terbaik. Panasan Zhang. Dengan dia, semua hal bisa diselesaikan. Aku lihat kamu dan Zhang akrab sekali. Setelah perusahaan stabil nanti, ayah ingin menjodohkan kalian. Dengan dia, warung pasti bisa go public. Aku mengerti, Ayah. Oh iya, aku dengar Jiahua Group baru tanda tangan proyek baru. Proyek ini harus kita dapatkan. Kini kita dan Direktur Chen adalah mitra kerja. Dengan kemampuan si Zhang, pasti bakalan mudah. Ayah, tenang saja. Pesanan ini pasti bisa saya dapatkan. Zhang Qiang, komunikasi dengan mitra baru, lalu ikut saya ke grup Jiahua. Tenang saja, Tuan Su. Pasti selesai tugasnya. Halo. Apakah ini Direktur Liu dari pabrik Taiyuan? Saya adalah Menteri Pengadaan dari Huarong. Perusahaan kami kekurangan pemasok. Dengar-dengar barang dari pabrik Anda bagus. Direktur Sang, akhirnya Anda menelepon. Kami sangat menantikan bekerja sama dengan grup Huarong. Apa? Diskon. Pak Liu. Banyak sekali pabrik ingin bekerja sama dengan Huarong Group. Kalau Anda tidak menunjukkan sedikit ketulusan. Bagaimana saya memilih Anda? Permintaan saya tidak tinggi. Masih kurang satu rumah villa. Pak Sang, ini terlalu. Seperti meminta terlalu banyak, bukan? Menukar satu villa untuk kerja sama jutaan puluhan juta. Pak Liu. Kerja sama ini. Menurut Anda apakah menguntungkan? Kalau Anda tidak setuju. Pak Wu dari pabrik Huida. Sangat senang bermitra dengan kami. Bec. Seiya Setu Judong Permata. Villa, segera diatur. Menteri Zhang dari grup Huarong benar-benar minta akhir komisi. Munafik. Xiao Zhang, kamu dipecat. Sungguh bagus. Jangan salah paham. Maksudku selamat datang di Jiahua Group. Silakan Dudu. Direktur Chen. Masalah Huarong Group sebelumnya, saya sangat menyesal. Saya yakin kamu tidak akan melakukan hal buruk itu. Saya percaya padamu. Xiao Sang, kamu bisa datang, jadi aku bisa dengan tenang menyerahkan grupku kepada putriku. Dongge, nanti tolong jaga baik-baik ya. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Xiao Sang, Jiahua Group baru mendapatkan satu proyek. Daftar bahan yang diperlukan ada di sini. Tenang saja, Pak Chen. Aku akan menemukan pemasok terbaik segera. Bec.
Putriku. Apa pendapatmu? Gimana orangnya si Xiao Shang? Orangnya jujur. Kerjanya serius. Dan juga terkenal bersih dan tulus. Hahaha, kalau disuruh nikah sama dia. Mau gak? Maulah, Hahaha. Pak. Ngomong apa sih? Ayahku belum tahu hubungan diputus sama Jiahua Group. Kali ini harus menebus kesalahan. Kita harus mendapatkan kesepakatan ini. Pak Su. Menurutku, Pak Chen kali ini benar-benar ingin memutuskan kerjasama dengan kita. Ayahku percaya pada kemampuanmu. Dan aku juga percaya, pasti bisa meyakinkan Pak Chen untuk terus berkolaborasi setelah masalah ini selesai. Akan beri kejutan. Hubungan Zhang Dong dan Pak Chen sangat baik. Apa hubungannya dengan saya? Zhang Dong. Kenapa kamu ada di sini? Kamu yang seharusnya tanya itu ke saya. Chen sudah memutus semua kerjasama dengan Huazhong Group. Apa yang kalian lakukan di sini? Kamu masih punya muka tanya saya. Karena kamu pakai barang buruk, kita putus kerjasama dengan Jiahua Group. Meskipun ikan busuk ini memutus kerja sama grup dengan Chen. Tapi opsi-opsimu itu bisa digunakan untuk mengganti kerugian Pak Chen. Ganti kerugian Pak Chen dengan opsi saham saya. Kalau tidak, potong dari gaji saya. Pak Su, saya punya cara bagus agar Pak Chen tidak marah. Apa caranya? Opsi saham Zhang Dong ada 10 juta, kita bisa ambil 2 juta. Tidak, bahkan 5 juta. Asalkan gunakan untuk mengganti kerugian dia. Kita bisa terus bekerja sama dengan Pak Chen. Ayah memang tidak salah menilai cara Zhang Qiang berhasil mengubah keadaan yang sulit. Asalkan bisa mendapatkan grup Jiahua kerja sama bahan baru. Bahkan 10 juta pun tak masalah. Kalian juga tahu proyek baru grup Jiahua. Heh, Saya tahu. dia datang merebut bisnis kami. Siapa Zhang Dong? Kamu tidak tahu malu saat pergi bawa semua mitra kami. Kamu datang merebut kerja sama kami. Bermimpi siang bolong. Perginya mitra tidak ada hubungannya denganku. Mungkin seseorang menerima komisi terlalu besar. Sampai mitra kabur, siapa tahu. Komisi tinggi apa? Hantu Air BMW X5. Tidak terlalu jelas? Pak Su, jangan dengar dia. Siapa yang makan komisi, kamu yang paling banyak. Hantu air ini palsu. X5 ini milik teman saya. Jangan memfitnah saya. Dia hanya ingin balas dendam pada kelompok warung kita. Zhang Dong, kamu pun sedang dalam masalah. Memecah belah di sini. Pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau kasar padamu. Saya mau lihat di grup Jiahua. Kamu bersikap tidak sopan padaku. Kamu. Direktur Su, santai dulu. Jangan lupa, saya sudah memboikot Zhang Dong di seluruh industri. Siapa berani mempekerjakannya, berarti menentang grup warung kita. Haha. Memboikot aku. Kamu juga layak. Sejujurnya, sekarang aku adalah menteri pengadaan grup Jiahua. Apa? Kamu menteri pengadaan grup Jiahua? Itu tidak mungkin. Kamu cuma kutu makan komisi. Bagaimana mungkin jadi menteri pengadaan grup Jiahua? Pak Su, hubungan Zhang Dong dan Pak Chen selalu baik. Ini mungkin benar. Celaka, jika dia menteri pengadaan grup Jiahua, dia akan balas dendam padaku. Transaksi ini tidak bisa ditandatangani. Zhang Dong, kamu dulunya juga veteran di grup Huasheng. Sekarang malah menteri pembelian grup Jiayuan. Lihatlah, hubungan kita sebenarnya lebih dekat. Pertimbangkan demi hubungan masa lalu. Memberikan pesanan dari grup Jiayuan kepada kami. Ketika kamu memfitness saya dengan potongan harga, memfitness saya menjual produk inferior, dan memikat saya, kenapa tidak ingat hubungan masa lalu? Sekarang baru mau bicara hubungan masa lalu. Terlambat. Suatu hari nanti, aku akan mencari tahu segalanya.
Buktikan bahwa aku tidak bersalah. Zhang Dong, aku akan menyelidiki masalah ini dan membuktikan kamu tidak bersalah. Dan soal menerima komisi, akan konfirmasi dengan ayahku. Selesai, selesai. Jika masalah ini diketahui bos, bukan hanya posisiku yang terancam. Harus menghadapi kompensasi yang besar. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik dari Pak Su. Zhang Dong, aku sangat butuh pesanan ini. Jika pesanan ini tidak terlaksana, aku tidak bisa mewarisi grup Huarong. Tolong aku. Berikan pesanan ini kepadaku, ya? Ketua lama pernah sangat baik padaku. Tanpa bantuannya, aku takkan dapat mencapai hari ini. Lupakan saja. Kali ini anggap saja sebagai membalas budi untuk ketua lama. Bisa bekerja sama dengan grup Huarong. Tapi daftar distributor harus sesuai dengan yang aku bilang. Baik, semuanya terserah padamu. HMPH, menangkan kerjasama. Ikuti dia, nanti aku tunjukkan ke si manis. Benar-benar selesai, tidak bisa, aku harus lari. Hao Hao. Zhao Si, kamu kerja di grup Jihu. Setelah lulus kuliah, keluarga mengatur magang di sini. Bukannya kamu mewarisi bisnis keluarga, kenapa datang ke sini? Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Direktur Chen. Mungkin agak sulit. Direktur Chen sudah mengumumkan pensiun dan menyerahkan semua urusan grup kepada putrinya. Kalau mau bicara kerjasama, harus mendapat persetujuan putrinya. Saya sudah berhasil. Berhasil. Kepala pengadaan di perusahaan kalian setuju memberikan pesanan grup Jiahua kepada kami. Saya sudah 5 tahun di grup Jiahua. Aku tidak kenal orang ini. Dia Zhang Dong, hari pertama kerja. Wajar kamu tidak mengenalnya. Aku adalah HR, bahkan jika baru diangkat, menurut prosedur harus aku yang mengurusnya. Terlebih lagi, penunjukan tingkat atas, hal penting seperti ini harus diumumkan. Aku belum melihat pengumumannya. Diangkat Direktur Chen. Pengumuman keluar. Zhao Zhao. Kamu tidak tertipu olehnya, kan? Jika ingin bertemu nona besar, bicara saja dengan saya. Kenapa kamu percaya kata-kata siapa saja? Sial, ternyata cuma penipu. Hampir tertipu oleh dia, Pak Su. Saya langsung tahu dia bohong. Kamu malah percaya kebohongannya. Saya gila karena cinta. Grup Jiahua adalah perusahaan top nasional. Tidak akan mempekerjakan parasit. Su Zhao Zhao. Aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak hargai. Mulai sekarang, masukkan Huarong Group ke daftar hitam industri permanen. Siapa kamu, berani bikin keributan di area Jiahua Group? Dan kamu, HR tak perlu bekerja lagi. Aku yang bilang. Aku di Jiahua Group sudah 5 tahun. Ini pertama kalinya ada yang berani bicara seperti itu padaku. Lihat aku bikin kamu celaka. Aosi. Jangan buang waktu dengan orang ini. Kamu bilang ada cara untuk bertemu nona besar. Tentu saja. Aku ada hubungan dengan nona besar. Bertemu, gampang banget. Itu bagus. Cepat bawa pergi bertemu dengan. Kalau ini berhasil, kamu pasti dapat keuntungan besar. Tidak masalah. Biar aku yang urus. Zhao Castle. APA. Nona besar. Saya dari Departemen SDM, Zhao Si. Saya punya teman baik. Kebetulan dia punya suku cadang yang dibutuhkan oleh grup kita. Dia ingin bicara soal kerjasama. Dia dari Longcheng. Urusan kerjasama, tanyakan ke Menteri Pengadaan. Mulai sekarang, semua urusan pembelian tidak perlu tanya saya. Menteri Pengadaan punya wewenang. Saya akan kirimkan nomornya ke Anda. Nona besar baru saja mengambil alih grup, sibuk dengan pekerjaan. Hal kecil seperti ini wajar kalau tidak diurus langsung. Saya akan langsung menelepon Menteri Pengadaan sekarang. Kenapa ponsel berbunyi? Jangan-jangan. Apa dia kepala pembelian dari kelompok Jiahua? Tidak mungkin, pasti salah paham. Zhao Zhao, tenang saja. Aku pernah bertemu kepala pembelian. Dia pasti bukan orang itu. Hanya kebetulan ponselnya berbunyi saja. Aduh, ponselnya berbunyi lagi. Ternyata ini cuma kebetulan. Kenapa terus nggak ada yang angkat?
Aku telepon kantor Menteri Pembelian. AO Angkat. Halo, Kenapa telepon dari Nona Besar nyambung ke kamu? Aku bilang. Aku adalah Menteri Pembelian dari Jihu Group. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Aku nggak terima pemberitahuan atau pengumuman. Selesai. Semua selesai, tidak ada kesempatan. Pak Su. Jangan khawatir, ini salah paham. Salah paham. Benar. Pasti Nona Chen salah kirim nomor. Tidak mungkin. Nona Besar punya posisi penting di Longcheng. Nomor yang masuk di ponselnya. Mereka adalah orang-orang besar di Longcheng yang bisa dihitung dengan jari. Itu karena Nona Chen sebelumnya telah bekerja sama dengan parasit ini. Tentunya punya nomornya. Tentu saja. Hanya urusan bisnis biasa. Iya, dia pernah bicara dengan Nona, jadi wajar Nona punya nomor teleponnya. Hampir tertipu oleh parasit ini lagi. Sialan. Keamanan. Buang penipu berpura-pura jadi kepala divisi pembelian. Lapis. Lepaskan. Si kecil ini akhirnya menghilang dari pandanganku. Sekarang juga aku akan bawa kamu langsung ke kantor Menteri Pembelian. Dengan hubungan aku dan Nona Besar, kerja sama pasti berhasil. Ayo. Lepaskan aku. Antiquant. Kalian sedang apa? Sekretaris Wu, orang ini menyamar sebagai Menteri Pembelian. Zhao, Camus. kita mengusir. Buta mata kalian. Lihatlah dengan benar. Beliau adalah Menteri Pembelian yang baru. Maaf. Camille Tidak, t'as eu en damanterie. Kalian berdua tidak usah kerja lagi. Mereka hanya menjalankan tugas saja. Tempat yang lebih tenang? Ada perpustakaan di lantai atas, saya bawa Anda ke sana. Kak Wang, ini Xiao Zhao dari divisi HR. Anda ada di sana? Hari ini tidak ada tugas pembelian, kan? Kenapa Kak Wang tidak ada? Ada keperluan apa kalian karimentri? Sekretaris Wu. Ini teman baik saya, sekarang Presiden Huaren Group, mau bicara kerjasama dengan menteri. Menteri ada di perpustakaan, ayo ikut saya. Menteri Zhang, ada yang mencari Anda. Kak Wang. Nona Besar meminta saya membawa mitra kerja sama menemui Anda. Kamu. Zhang Dong. Kebetulan sekali. Bertemu lagi. Zhang Dong. Kamu kepala departemen pengadaan di perusahaan. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Sekretaris Wu, jangan bercanda. Dia dulu hanya parasit di perusahaan Huarong. Bagaimana mungkin dia kepala departemen? Penggadaan? Cepat bawa aku ke Wang Ge. Dia ini partner kerja yang diatur Nona Besar. Berani sekali, kamu hanya HR kecil saja. Berani Mangina Montrizang. Dia benar-benar menteri pengadaan. Bagaimana mungkin? Aku tidak diberitahu. Di mana Wang Ge? Menteri Pengadaan yang lama, sudah dipindahkan ke cabang. Sedangkan posisi Menteri Pengadaan di pusat dipegang oleh Menteri Zhang. Kuada Mazala? Tidak. Tidak ada. Zhang Dong. Semua salahku. Aku tidak menghina kamu sebelumnya. Berikan satu kesempatan lagi. Jika aku tidak mendapat proyek ini, aku tidak tahu cara menjelaskan kepada ayahku, Zhang Dong. Kamu tidak bisa menjelaskan. Apa hubungannya denganku? Selain itu, kesempatan sudah pernah kuberikan padamu. Sekretaris, Ada. mulai sekarang. Masukkan grup Huarong ke dalam daftar hitam industri. Jangan pernah bekerja sama. Ya. Zhang Dong. Kamu benar-benar tidak tahu, bukan karena ayahku mendukungmu. Apa kamu bisa jadi seperti sekarang? Tanpa aku. Bisa grup Huarong seperti sekarang? Kamu menganggap dirimu berbakat. Huarong Group sukses berkat Zhang Qiang, bukan kamu si parasit. Selesai. Bakal ketahuan. Kalau begitu. Silicon minta bantuan Zhangchong untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu. Pak Su.
Si kecil ini sedang balas dendam. Proyek ini tidak perlu ditandatangani. Kita cari perusahaan partner lagi. Keuntungan tidak lebih rendah dari grup Jiahua. Dan harga saluran yang ada di tangan saya paling murah di seluruh kota. Pasti laris. Meski tidak punya pesanan dari grup Jiahua, so what? Kita lihat saja nanti. Sebelumnya, apakah kita pernah bertemu? Tidak. Kenapa kamu menghina saya? Saya. Aku. Aku sudah bilang, Tidak perlu bekerja di sini. kamu dipecat. Meskipun kamu adalah menteri, Tapi hanya menteri pembelian. kamu tidak punya hak, dan juga tidak punya kewenangan untuk memecatku. Nonachin. Aku ingin memecat Saosi dari bagian SDM. Kamu dipecat. Kakak Kiang, kamu membeli kalung emas. Kalung besar, setidaknya bernilai 5.000. 5.000. Tidak bisa membeli setengahnya. Kalung ini, 200 gram. Ini bisa bernilai belasan ribu, Kakak Kiang, sukses besar. Kakak Kiang. Kapan kamu bawa kami ikut kaya? Iya, benar. Tenang saja. Belakangan ini, perusahaan cukup bagus. Kami tanda tangani beberapa kontrak besar. Nanti, kalian pasti kebagian. Kamu hebat, kami cinta kamu. Rendah hati, rendah hati. Kalian cukup bekerja keras. Jadi, malam ini, mari adakan pesta di rumahku, kita rayakan dengan baik. Bro Chong. Anggota departemen kita cukup banyak. Yakin rumahmu muat? Benar. Wah, mewah sekali ya. Mata saya terkejut. Villa nomor 5, Peng Hubei. Kalian pikir muat atau tidak? Muat. Wah, villa di Feng Hubei harganya paling murah pun jutaan. Betul. Itu uang kecil, asal kalian bekerja keras. Saya akan membawa kalian. Naik mobil mewah dan tinggal di villa. Kepala Zhang, Direktur Su mencari Anda. Suku cadang dari grup Longwei bermasalah lagi. Sekarang mereka mengklaim kita melanggar kontrak, meminta pengembalian barang dan kompensasi. Saya butuh penjelasan dari Anda. Penundaan pengiriman ke direktur, itu bukan urusan saya. Cukup, masalah bukan urusan Anda. Zhang Dong sudah tidak ada, dan grup Longwei adalah mitra baru kita. Kali ini, bagaimana menghindari tanggung jawab? Direktur Su, bukan urusan saya. Saat saya inspeksi. Suku cadang pabrik Taiyuan kualitas teratas. Siapa yang tahu kalau komponen yang dikirim ternyata bermasalah? Kamu masih membela diri. Semua barang yang dikirim ke grup, dicek dan diterima oleh departemen pembelian kalian sebelum diberikan kepada mitra. Katakan padaku, ini tanggung jawab siapa? Pak Su. Anda juga tahu. Selama ini pembelian dilakukan dengan metode sampling. Kalau komponen sebanyak ini harus dicek satu persatu. Belum selesai dicek. Kontrak sudah kadaluarsa. Pak Su, tenang dulu, Anda tenang dulu. Ini kesalahan pabrik Taiyuan. Segera cari Pak Liu. Tidak hanya memberikan jawaban memuaskan. Saya juga akan membuat dia bertanggung jawab atas ini. Kenapa saya merasa kemampuan Zhang Qiang tidak begitu baik? Apa itu hanya perasaan saya? Pak Liu. Saya sangat percaya pada Anda, maka saya bekerja sama dengan pabrik Taiyuan, tapi Anda mengelabui saya dengan komponen buruk. Pak Sang, maksudmu apa sih? Semua suku cadang dari pabrik kami dibuat di jalur produksi terpadu. Kenapa di tempatmu jadi suku cadang jelek? Omong kosong.
Mitra memakai suku cadang perusahaan Anda, produk bermasalah, membuat perusahaan kami ganti rugi. Apa hubungannya sama saya? Suku cadang dari pabrik bermasalah. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu sengaja mempermainkan saya? Diskon sudah kamu ambil, villa sudah kamu tempati. Lagi pula, harga yang kamu berikan begitu rendah, masih ingin komponen berkualitas tinggi. Kamu juga sudah lama jadi pembeli, tidak pernah dengar? Harga sesuai dengan kualitas barangnya, bukan? Liu Qiangzu. Sengaja main-main dengan saya, ya? Baiklah, mulai sekarang. Grup Huarong memasukkan pabrik Taiyuan ke daftar hitam, tidak akan bekerja sama. Tidak masalah. Pinjaman villa itu hanya bisa kamu bayar sendiri. Utang villa. Apa maksudmu? Villa nomor 5 di Fenglong Bay senilai 12 juta. Atas nama kamu. Saya bayar uang muka 2 juta. Terus bekerja sama, saya bisa bantu bayar angsuran 10 juta per bulan. Kalau tidak bisa kerja sama, kamu harus bayar sendiri. Utang 10 juta. Berapa banyak komisi yang harus kamu makan untuk bisa balik modal? Pak Liu. Kita langsung saja. Villa nomor 5 di Fenglongwan. Pak Sang, tenang saja, serahkan pada saya. Namun, butuh KTP Anda untuk beli rumah. Liu Qiangsheng. Sengaja menjebak saya? Halo, Liu Qiangsheng. Cutie. Johnson Liu. Zhang, Anda adalah pemimpin industri pengadaan. Dengan bantuan Anda, Yaksin telah mengelola grup dengan tertib. Dibandingkan dengan sebelumnya, keuntungannya meningkat 10%. Aigreku. Ini bersulang. Aku akan minum untukmu. Terima kasih, Chen. Ayo, bawa saya. Saya juga hormati Anda, Dongge. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Seharusnya aku yang Marie Minom. Silakan Dudu. Ngomong-ngomong, Xiao San, akhir-akhir ini, bagaimana hubunganmu dengan Yaksin di grup? Xiao Chun benar-benar kakap. pandai mengelola dan orangnya ramah, tidak sombong, pemimpin yang baik. Hahaha, jadi kalian rukun, ya? Ayah. Zhang Lia. Kamu sudah dewasa, sudah berkarier, sekarang waktunya berkeluarga, kan? Yaksin juga sudah waktunya berkeluarga. Menurutku, kalian cocok sekali, seperti pasangan serasi. Hahaha. Apa yang kamu omongin? Boss Chen. Apa aku? Maksudmu, putriku tidak pantas untukmu? Oh tidak. Aku merasa tidak pantas untuk Bos Chen. Kalau ku bilang pantas, pantas. Kalian saling tertarik, jadi ini sudah diputuskan. Besok setelah konferensi peringkat 10 besar grup Longcheng, kalian akan menikah. Pak Su. Saya sudah memastikan dengan Pak Liu, kali ini memang ada masalah dengan mesin bubut. Menyebabkan ada sedikit cacat. Dia berjanji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Itu saja. Pak Su. Apalagi? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bayar kompensasi? Pak Liu bilang akan menurunkan harga suku cadangnya lagi 20%. Kompensasi untuk grup Huarong. Turun lagi 20%. Berapa lama diskonnya? Selama bekerja sama dengan grup Huarong harga ini tetap tidak berubah. Harga ini di pasar bahan baku tidak bisa dibeli. Bagaimana pabrik Taiwan menekan biaya hingga rendah? Itu Rahasia dagang mereka juga tidak akan memberitahu saya. Pokoknya harga memang cukup rendah, kualitas pasti terjamin. Hei Liu, urusanku sama kamu belum selesai. Tapi pinjaman 10 juta, gimana aku bayar? Tidak bisa. Aku harus cairkan uang dari grup.
Halo. Menteri Zhang dari grup Huarong. Aku butuh komponen terburuk. Dan paling murah dari pabrikmu. Tapi harga di laporan tetap sama. Aku sudah tahu. Kamu pasti bisa melakukannya. Pak Su, kamu. Xiao Zhang. Kamu di mana? Keluar dan temui saya. Ayahku datang, dia ada kejutan untukmu. Kejutan apa? Nanti ketemu ayahku, kamu akan tahu. Xiao Zhang ada di kantor saya. Aduh, Jika ketua lama tahu saya bukan Zhang Dong. Saya tidak akan bisa membayar pinjaman 10 juta saya. apa dilakukan Zhang hari ini? Tidak menjawab telepon. Ayah, Dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar akhir-akhir ini. Jangan membuatku tegang. Apa dia lakukan? Baru saja menemukan distributor yang menurunkan harga 20% dari harga as. Dia mampu memotong harga sebesar 2. Apa itu? Masih kurang 20%. Harga ini. Bahan mentah tidak bisa dibeli. Apakah pemasok ini bukan berasal dari tempat kecil dan barangnya cacat? Nak, grup Huarong kita paling mengutamakan reputasi. Jangan tergoda harga murah. Merusak grup kita. Ayah, Xiao Zhang sudah bersama sejak awal grup. Kemampuannya Anda tahu, dia tidak akan mengorbankan kualitas. Xia Zhang itu tahu batasan. Bilang tidak ada masalah. Pasti tidak ada masalah. Ayo pergi, ayah. Ah, orangnya mana? Barusan kan masih di sini? Kok tiba-tiba hilang? Kenapa razanya Xiaozhong? Menghindari saya ya? Aduh, Pak, mana mungkin? Grup ini sibuk sekali. Lagi pula sekarang bisnis kita sudah lipat ganda, keuntungan naik 200%. Ternyata saya tidak salah lihat orang. Hanya Xia Zhang punya kemampuan ini. Dulu kalau dia punya cukup modal. Grup Huarong. Ketua mungkin jadi dia. Xia Zhang, hebat sekali ya. Sekuat Li Pongjia. Belum sekuat putri saya. Baru pegang grup ini sudah menemukan bakatnya. Oh iya, benar. besok adalah kompetisi peringkat 10 besar grup di Longcheng. Kalau kita bisa masuk 3 besar kali ini. Setahun lagi, grup kita bisa go public. Ayah, saya yakin bahwa perusahaan masuk 3 besar. Kami mengembangkan banyak mitra baru. Aliran dana kami mencapai ketinggian baru. Pak, Anda menyerahkan perusahaan, yakinlah. Tentu saya yakin. Saya sangat menantikan rapat peringkat besok. Oh iya, bagaimana hubunganmu dengan Xiao Zhang? Baik-baik saja, kemampuannya terlihat oleh semua orang. Saat perusahaan menghadapi bahaya, dia muncul dan mengatasi krisis. Baik. Jika tidak ada masalah, setelah konferensi selesai, ayah akan mengadakan pernikahan untuk kalian berdua. Ternyata ketua lama ingin menjodohkan Su Zhao Zhao dengan Zhang Dong. Su Zhao Zhao salah mengira aku sebagai Zhang Dong. Tidak bisa, setelah mendapat 10 juta, aku harus kabur. Aku ikut rencana ayah. Ayah. Cuma nggak tahu bocah ini pikirannya bagaimana sih. Bilang ke dia. Suruh dia ke rumah beberapa hari. Oke. Aku pergi dulu ya. Ayah, aku antar. Nggak usah antar, urus urusanmu. Iya. Ah, Pak Su. Jangan panggil, ini aku. Xiao Zhang. Kenapa sembunyi di sini? Apa maksudmu? Hindari ayahku. Aku cuma sedikit gugup. Sudah 10 tahun mengenal ayahku, seperti teman. Kenapa terlihat gugup? Sebelumnya kan ada masalah dengan barang dari pabrik Taiyuan. Saya khawatir ketua lama bakal marah. Barusan kamu dengar apa yang kita bilang. Dengar. Jadi, kamu calon menantunya. Mana mungkin dia bakal marah sama kamu. Lagi pula, kamu membantu grup menaikkan laba 200%. Dia pasti senang sekali. Ya juga sih. Kumpulan Jiahua peringkat kedua setiap tahun. Mereka dijuluki kedua selamanya di industri.
Tapi tahun ini ada kamu. Aku percaya kita bisa pecahkan rekor jadi nomor 1. Kalau tahun ini tidak jadi yang pertama, aku akan berusaha. Tahun depan, pasti biarkan kumpulan Jia jadi bintang paling bersinar di tempat ini. Bintang paling bersinar. Lihat di cermin. Apakah pantas? Xu Xiaoxiao. Kalau bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan padamu. Tidak sopan padaku. Aku ingin lihat. Bagaimana tidak sopan padaku, menutup karirku di industri ini. Mungkin dulu saya takut, tapi sekarang. Grup Jiahua kalian, sudah tidak layak. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Tanpa pesanan grup Jiahua, grup Huarong kalian tidak bisa masuk 10 besar. Apa layaknya bicara besar di sini? Chen Yasin. Kamu terlalu sombong. Kamu keluar rumah tidak baca berita, tidak ngobrol dengan sesama, tidak tahu ada kejadian besar? Seperti katak di dasar sumur. Tidak tahu langit setinggi Dan tanah seberapa datar. apa. 200%. Lihat bodohnya kamu. Bukankah kamu selalu anggap dia itu berbakat? Dia pergi ke kelompok Jiahua beberapa bulan. Tidak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan dia ke perusahaan kalian langsung jadi menurun? Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena grup Huarong hampir bangkrut, tapi kamu belum sadar. Masih bisa omong besar di sini. Kamu tahu apa yang dibicarakan? Kami meningkat keuntungan bersih 200% dalam 3 bulan. Itu adalah legenda di industri kami. Ini adalah cerita abadi. Kamu bilang grup kami hampir bangkrut? Kenapa Menteri Zhang tidak datang? Jangan-jangan sudah kabur. Zhang Dong, kenapa aku tidak sadar mulutmu tajam sekali ya? Kemampuan tidak sebaik suami saya. Hanya bisa mengutuk. Suami kamu. Betul. Itu Zhang Qiang. Grup kami bisa sukses seperti sekarang berkat dia. Jadi setelah konferensi peringkat hari ini, kami berdua akan mengadakan pernikahan terbesar di Longcheng. Xiaozhong. Ya. Biarkan putri saya mengambil alih perusahaan. Harus banyak membantu dia. Jangan khawatir, Ketua. Ikan bantu nona sepenuh hati. Dengan kamu berbicara begitu, aku merasa tenang. Tapi, aku tidak akan biarkan bantu tanpa imbalan. Kau telah berjuang bersama ke beberapa tahun ini. Setelah Zhao Zhao ambil alih perusahaan dan semuanya stabil, jodohkan Zhao Zhao denganmu. Kelihatannya kata-katamu hanya untuk menenangkan saja. Untungnya begitu, aku bisa bertemu Yasin. Benar-benar kebetulannya. Aku dan Dong juga menikah setelah kompetisi. Si manis. Nona Su. Kazarnin kamu. Telepon suamimu saja. Ini acara penting, bagaimana mungkin dia tidak datang? Suamiku sibuk pekerjaannya. Acara ini penting, harus inspeksi pabrik. Mengunjungi mitra kerja. Tidak seperti seseorang yang tidak ada kerjaan. Hanya tahu cari kickback. Sepertinya aku dengar belakangan ini ada kabar angin. Katanya ada orang dalam yang beli barang cacat dengan harga murah. Kemudian diserahkan ke grup dengan harga 30% di bawah pasar. Saya juga sudah dengar, bukan hanya volume besar. Bahkan menyapu bersih semua barang cacat di kota Long. Dan Perlahan beberapa produk grup mulai muncul masalah kualitas serius. Saya penasaran dengan banyaknya barang cacat. Kota Long kita. Siapa yang bisa menanganinya? Aku pernah dengar sedikit soal ini. Barang cacat itu. Sepertinya, grup kami bisa menanganinya. Apakah? Halo sayang. Kamu di mana? Aku kunjungi mitra bisnis. Ada apa, sayang? Sayang. Pertemuan peringkat hari ini sangat penting buatku. Bisa kamu temani aku? Oke, segera ke sana. Sekitar setengah jam.
Ada orang cemburu dengan grup Huarong yang besar dan kuat. Suami akan sampai dalam setengah jam. Tunggu dia datang, aku ingin lihat apa yang kalian bisa katakan. Masih ada setengah jam sebelum naik pesawat. Masih sempat. Saat Su Zhao Zhao yang bodoh itu bereaksi. Aku sudah keluar negeri. Para pengusaha sekalian, pertemuan 10 besar Longcheng tahunan segera dimulai. Aturan peringkat kami sangat langsung dan sederhana, berdasarkan 1 tahun. Peringkat diurutkan berdasarkan jumlah keuntungan grup. Silakan lihat layar besar. Pertama-tama kita umumkan adalah kelompok peringkat ke-10. Peringkat ke-10. Tianyo Group. Selanjutnya kita umumkan adalah kelompok peringkat ke-9. Mari kita ucapkan selamat kepada Singhan Teknologi. Nona Chen. Kalian Jiahua Group. Tahun ini mungkin tidak masuk 10 besar. Julukan sebagai runner-up abadi. Sepertinya akan hilang. Tunggadan lihat saja. Kami akan mengungkapkan 3 kelompok teratas. Pertama, nomor 3. Apa? Tianhuan Group turun ke posisi ketiga setelah 10 tahun. Oh, Xiong. Apa terjadi tahun ini sehingga peringkatnya berubah drastis? Apa yang terjadi tahun ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut perhitungan saya, Kawah Group dan Tianhuan Group memiliki total keuntungan yang hampir sama tahun ini. Pemenang terakhir pasti dipilih antara kita dan Tianhuan Group. Kenapa sekarang? Mengherankan. Pemenangnya pasti adalah Huarong Group kita. Wah, hitung waktu. Suamiku tiba setengah jam. Aku ingin bersamanya, menyaksikan momen bersejarah. Kamu. Semua terkendali. Selanjutnya kita akan mengumumkan grup juara kedua. Selamat ya, selamat. Bagaimana bisa begini? Kenapa lagi-lagi juara kedua? Seharusnya tidak begitu. Mengapa tidak? Kamu lupa ya, grup Jiahua memang punya gelar terhormat sebagai juara kedua selama ribuan tahun. Tahun ini mempertahankannya. Benar-benar membuatku terkejut. Juara kedua tidak bisa lepas dari grup Jiahua, gelar tidak akan hilang. Menantikan grup pertama. Siapa yang bisa melakukan perubahan besar dalam 1 tahun? Saat yang ditunggu-tunggu tiba akhirnya, kita akan mengungkap grup peringkat pertama. Siapa yang bisa mengalahkan grup Tianhuan? Yang sudah 10 tahun jadi nomor 1, silakan lihat layar besar. Ya ampun, aku tidak salah lihat kan? Ternyata grup Huarong, yang bahkan tidak masuk 10 besar nasional. Tidak tahu grup Huarong merekrut jenius bisnis apa sehingga bisa berhasil dalam 1 tahun. Chen Yaxin, kamu lihat tidak? Grup Huarong di puncak. Dan orang berbakat yang kamu bilang itu. Tidak ada pengaruh pada grupmu, bukan? Aku lihat grup Jiahua keuntungan, jadi nomor 2 kuno. Tidak jatuh ke urutan ketiga sudah beruntung. Kok bisa begini? Grup Huarong, kenapa bisa jadi yang teratas? Yashin. Jangan khawatir. Bayarkan peluru. Terbang sedikit lebih lama. Bayarkan peluru terbang sedikit lebih lama. Apa maksudnya? Pak, perusahaan Huasheng jadi nomor 1. Kita sebentar lagi akan go public. Halo, nomor yang dipanggil. Sementara tidak dapat dihubungi. Suami lagi ngapain? Kenapa nggak dijawab teleponnya? Menemukan tersangka.
Zhang Qiang. Anda diduga melakukan penipuan dan ditangkap. Kenapa? Suami Anda tidak menjawab teleponnya. Suami saya sibuk dengan bisnis. Dia mungkin berbicara dengan klien sekarang. Tidak seperti Anda. Anda hanya sentuhan lembut. Tong. Mari kita pergi dulu. Ini belum berakhir. Di mana kita akan pergi? Hal ini belum berakhir. Kamu tahu hari ini mau mengadakan perayaan besar di sini. Makanya kamu sengaja tidak pergi, berniat ikut makan dan minumnya. Kamu kebanyakan berpikir. Aku sedang menunggu. Grup Jiawa. Peringkat 9, melejit ke puncak, melejit ke puncak. Zhang Dong, kamu pasti sudah gila. Pertemuan ini sudah berakhir, kalian tidak ada kesempatan. Putri, usaha kamu tidak sia-sia. Bocah nakal. Akhirnya mau keluar dan ketemu aku. Ayah, kamu ngapain? Tentu saja bikin kalian nikah. Kemarin kan aku bilang, setelah acara peringkat selesai, langsung atur pernikahan buat kalian. Kamu nggak bilang ke Zhang? Ayah, dia yang kamu sebut Zhang itu. Masa iya? Perusahaan punya Zhang Dong yang lain. Ngapain kamu? Nggak mungkin. Dia tidak mungkin orang yang kau maksud, Xiao Zhang. Itu tidak mungkin, ayah. Zhao Zhao, ada apa denganmu? Paman Su. Aku yang sebenarnya istri Dong. Zhang Dong, kau brengsek. Kau berani mengkhianati putriku. Quechua Lama. Setelah Su Zhao Zhao menggantikan grup, aku dipecat olehmu. Aku tidak pernah bersamanya. Pengkhianatan. Dari mana mulai? Aku pecat kamu. Mana mungkin? Kamu adalah veteran di Huaron Group. Adalah pahlawan bagi grup. Siapapun yang aku pecat, tidak mungkin kamu. Kamu gunakan nama ketua lama untuk memecatku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kamu bilang Xiao Zhang selalu bantu kamu? Ayah, aku ditipu. Aku ditipu oleh Zhang Qiang. Zhang Qiang, siapa lagi Zhang Qiang? Zhang Qiang diduga terlibat penipuan. Sekarang dia sudah ditangkap oleh kami. Sekarang, mohon kerjasamanya untuk menyelidikinya. Dia pantas mendapatkannya. Dia pantas mati. Astaga, ada apa ini? Cepat lihat. Tianyu Group. Keuntungan total dari China Resources Group ternyata turun drastis. Ini kenapa begini? Kalian semua kerja apa sih? Kenapa nggak ada yang perbaiki bug ini? Ini bukan bug, semua data diperbarui secara real time. Real time update. Jadi kenapa keuntungan saya terus menurun? Saya juga mengalami situasi seperti ini. Jadi. Kamu sudah tahu sejak awal. Kalian. Putri. Zhao Zhao. Panggil ambulans. Panggilkan ambulans untukku.